dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan juga gaji dan tunjangan melekat untuk tunjangan hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang dari channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update kabar gembira dari Kemdikbudristek, Kemenkes, Kemenkeu dan juga Pemda. Bahwasanya di sini kita bisa mendapatkan 4 sinyal kuat bahwa P3K lulusan tahun 2022 ini akan mulai gajian mulai dari bulan April tahun 2023. Tentunya diawali dengan diterbitkannya SK P3K di tahun 2023 nanti. Berikutnya di sini nanti kita yang termasuk dalam kategori di P3K guru dan juga P3K tenaga kesehatan, maka untuk gaji, tunjangan, THR dan juga gaji ke-13 ini adalah sudah aman. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya dan bagaimana persiapan kita untuk saat ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama ini adalah sinyal kuat dari Kemdikbudristek untuk teman-teman P3K guru. Jadi untuk teman-teman P3K guru nantinya P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum ini nanti akan dilakukan secara bersamaan ya, untuk nanti pengumuman hasil akhirnya. Kalau misalkan kita mengacu pada jadwal sebelumnya, ini adalah seperti yang tertera pada bagian ini. Kemudian kemarin kita mengalami sedikit kemunduran, bahwasannya di sini ketika sudah sampai dalam tahap yang ke-11 yaitu pengumuman dan juga pembelian formasi untuk pelamar umum, di sini masih mengalami penundaan. Yang mana di sini kalau misalkan kita lihat pada akun di Guru P3 ke kemdikbud.go.id, meskipun di sini terjadi perubahan jadwal ya, yaitu pengunduran untuk pembelian formasi yang awalnya ini adalah dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Desember, kemudian di sini diundur yaitu mulai tanggal 18 sampai 22 Desember tahun 2022. Namun kalau misalkan kita cek kembali di Guru P3K kemdikbud.go.id, untuk jadwal lanjutannya ini adalah tidak mengalami perubahan. Jadi untuk P3K guru nanti tetap untuk pengumuman final pasca sanggah dilakukan tanggal 20 sampai 21 Februari 2023. Dengan demikian untuk pengisian DRH dan juga usul penetapan NIP3K nanti sampai maksimal tanggal 31 Maret tahun 2023. Ini nggak akan mengalami perubahan ya. Sehingga dengan jadwal yang tidak mengalami perubahan, maka nanti positif untuk kita mengisi DRH ini adalah nanti mulai di tanggal 22 Februari sampai 13 Maret 2023. Dengan demikian ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa nanti beneran di bulan April ini sudah menerima SK P3K dan mulai bertugas serta mendapatkan gaji pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah sinyal kuat untuk teman-teman P3K tenaga kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa jadwal untuk seleksi P3K tenaga kesehatan ini mengalami perubahan. Meskipun mengalami perubahan namun tidak begitu berarti dikarenakan hanya bergeser beberapa hari saja ya. Yang mana di sini sebelumnya ini adalah misalkan saja untuk pengumuman kelulusan di prasanggah ini tanggal 18 sampai 19 Desember, di sini diundur menjadi 18 sampai 29 Desember tahun 2022. Dan kemudian untuk jadwal final dari teman-teman P3K tenaga kesehatan seperti yang telah diupdate pada kanal resmi di bkn.go.id, bahwasanya di sini untuk jadwal lanjutan ini adalah untuk pengumuman kelulusan 28 sampai 28 Desember sampai tanggal 3 Januari, kemudian masa sanggah nanti sampai dengan tanggal 5 Januari 2023. Kemudian jawab sanggah ini adalah sampai tanggal 9. Kemudian untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah yaitu yang finalnya inilah tanggal 10 sampai 11 Januari 2023. Dengan demikian kalau misalkan di sini pengumuman pasca sanggah sebelumnya ini adalah di sini tanggal 5 sampai 6 Januari 2023, maka di sini hanya mundur beberapa hari saja teman-teman, sekitar 5 sampai 6 hari ya. Dengan demikian di sini untuk usul penetapan nomor induk P3K tentunya nanti juga akan berlangsung pada tanggal sekian ya, yaitu pada bulan Februari 2023. Dengan demikian di sini nanti kita bisa mengisi DRH yaitu pada bulan antara Januari sampai dengan bulan Februari 2023. Dengan demikian nanti untuk penerimaan SK ini adalah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, tidak akan mengalami ketelatan ya. Inilah untuk yang kedua untuk teman-teman P3K tenaga kesehatan. Nah selanjutnya untuk yang ketiga inilah sinyal kuat dari Kementerian Keuangan.
Seperti yang kita telah ketahui bahwa baru saja di sini adalah Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 PMK 07 2022, yaitu tentang indikator tingkat kinerja daerah dan juga ketentuan umum untuk bagian dana alokasi umum yang sudah ditentukan untuk penggunaannya pada tahun anggaran tahun 2023. Yang mana untuk Peraturan Menteri Keuangan tersebut itu dikeluarkan baru saja, yaitu di sini di tanggal 27 Desember 2022 ya. Yang mana ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan, kemudian di sini adalah ditetapkan tanggal sekian dan diundangkan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terbaru ini adalah untuk penggajian P3K itu sudah ditentukan untuk penggunaannya. Nah, di sini kalau misalkan kita kutip yaitu pada pasal yang kedua ya. Nanti pada pasal yang kedua untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya itu terdiri dari yang pertama adalah penggajian formasi P3K, kemudian juga untuk formasi untuk di mata anggaran yang lain ya. Nah, di sini kita garis bawahi yaitu untuk penggajian formasi P3K. Ini sudah ditentukan untuk penggunaannya. Nah, selanjutnya di pasal yang ketiga ini disambung bagian DAU yang ditentukan penggunaannya itu untuk penggajian formasi P3K itu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan yaitu jumlah formasi P3K, kemudian gaji pokok dan juga tunjangan yang melekat ya pada P3K. Kemudian jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Yang dimaksud dengan sudah ditetapkan ditentukan penggunaannya ini adalah kalau misalkan P3K belum diangkat, maka gajinya juga belum diberikan. Dikarenakan semua sudah disiapkan dari pusat untuk gaji dan tunjangan sesuai dengan jumlah formasi dari penetapan nomor induk P3K, maka nanti akan diberikan untuk penggajiannya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek pada bagian pasal yang kelima ya. Ini lanjutan pasal kelima. Bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud tersebut ini merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan juga tunjangan yang melekat ya pada formasi P3K 2022 dan juga tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, formasi di tahun 2022 yang dimaksud tersebut itu tidak termasuk P3K yang telah lulus dan memperoleh nomor induk P3K sebelumnya atau juga yang telah diangkat menjadi ASN di daerah di tahun 2021. Nah, ini adalah dari Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya di sini kita cek ini sudah untuk lampirannya ya. Untuk lampiran dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut itu adalah di sini sudah diberikan untuk dananya. Ya, mana di sini sudah diberikan yaitu mulai dari misalkan di sini kita ambil salah satu yaitu dari Kabupaten PD untuk formasi P3K guru ini adalah ada 193. Kemudian tenaga kesehatan ini adalah 92, kemudian teknis ada 16. Tentunya di sini dari semua totalnya ini sudah diberikan ya. Dan dari bagian DAU penggajian formasi P3K dalam rupiah ini tentunya ditransfer ketika sudah diangkat. Dan untuk yang sudah ditentukan penggunaannya ini tidak bisa dibelanjakan untuk anggaran lain ya, kalau misalkan tidak digunakan untuk menggaji P3K. Nah, selanjutnya indikator kuat bahwa nanti mulai bulan April itu sudah gajian. Inilah kita bisa melihat pada bagian ini. Nah, di sini ditetapkan bahwa untuk bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji ya, dan juga tunjangan yang melekat ditambah dengan gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan juga gaji dan tunjangan melekat untuk tunjangan hari raya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita hitung di tahun 2023 itu kan ada 12 bulan ya. Kalau misalkan di sini dihitung 9 bulan gaji itu berarti kalau misalkan kita hitung mundur dari Desember, November sampai ke depan sini, maka teman-teman nanti sesuai dengan jadwal pengisian DRH itu adalah nanti sekitar bulan April. Ini adalah Januari, Februari, Maret, April. Pada bulan 4 teman-teman itu sudah menerima SK P3K. Dengan penerimaan SK P3K teman-teman sudah dibayarkan untuk gajinya selama 9 bulan sampai bulan Desember, termasuk juga untuk tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 teman-teman ini nanti sudah aman ya. Termasuk juga untuk formasi P3K 2023 nanti adalah sebanyak 3 bulan gaji ya. Nah, selanjutnya di sini untuk sinyal kuat yang keempat ya teman-teman.
Ini adalah sinyal kuat dari Pemda. Nah, di sini sudah ada beberapa Pemda yang sudah menetapkan, menjadwalkan, mengagendakan untuk penyerahan SK P3K, yang menjadi sinyal kuat bahwa bulan April teman-teman sudah mulai gajian. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, untuk jadwal seleksi P3K 2022 ini kan kita nanti untuk usul penetapan nomor induk P3K ini sampai dengan tanggal 31 Maret ya teman-teman. Sampai tanggal 31 Maret. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu Pemda yang mana di sini sudah menyampaikan ya, yaitu sudah memasukkan di dalam agenda di kabupatennya bahwa di sini dengan judul agenda penyerahan SK P3K formasi tahun 2022. Nah, tentunya di sini untuk SK P3K formasi tahun 2022 ini adalah termasuk juga untuk P3K guru, kemudian P3K tenaga kesehatan. Kalau misalkan P3K teknis ini nanti tentunya mengikuti alur dan penjadwalan sesuai untuk jadwal P3K teknis ya. Nah, di sini diserahkan untuk SK P3K formasi 2022 ini adalah tanggal 3 April tahun 2023. Tentunya ketika kita sudah menerima SK P3K tanggal 3 April, tentunya di tanggal itu juga kita nanti akan menerima untuk penggajiannya ya. Yang mana di sini kalau misalkan kita perbesar untuk tampilannya, ini adalah dijadwalkan nama kegiatan penyerahan SK P3K formasi tahun 2022. Ini adalah tanggal 3 April 2023. Ini adalah berada di Aula PB Sudirman. Kemudian jenisnya adalah di sini pesertanya ya, yaitu bidang pengadaan, pemberhentian dan juga informasi ASN. Kemudian jumlah formasi yang ada di kabupaten ini di Jember ya, ini adalah formasinya kalau saya lihat itu 793. Ini semuanya tentunya di sini nanti dengan demikian bulan April teman-teman sudah bisa menerima SK P3K dan semoga nanti disegerakan. Kita berdoa bersama, dan kalau misalkan kita sudah menerima SK P3K dan resmi diangkat menjadi ASN P3K, marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya ya, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.